Setelah menahan diri untuk nggak bacot, setelah menahan diri untuk mencoba positive thinking, tapi ternyata kenyataannya semalam Prabowo tanpa dihadiri Gibran sudah mendeklarasikan cawapresnya adalah Gibran. Aku udah nggak ngerti lagi cara berpikirnya Pak Jokowi. Kenapa aku sebut Pak Jokowi? Wes salah rek, angel untuk kita nggak mengait-ngaitkan secara mereka tuh bapak dan anak. Dan yang paling bikin enak adalah caranya yang menjijikkan dengan mengobrak-ngabrik konstitusi, dengan merubah undang-undang, which is ketua MK-nya adalah pamannya sendiri, Pak Lie, dulurnya di Pak Jokowi. Aduh, aku ya opo Pak, wes angel gak iso aku untuk positive thinking. Disclaimer dulu ya, aku ini sebenarnya pendukung Jokowi, tapi beneran di akhir-akhir masa jabatannya ini kecewa banget, kecewa kak, nggak nyangka, ibarat orang apa pacaran atau buju-bujuan ngono sing awalnya manis api-api ternyata di akhirnya kena prank gitu. Sebagai pendukung Jokowi, apakah kita atau minimal aku ya, at least aku akan selalu mengiyakan dan mendukung apapun keputusannya, apapun sikapnya? Ya tentu tidak. Kemarin ada temen nanya gini, tak kira kamu bakal seneng Erika kalau cawapresnya Gibran jadi cawapres? No, big no. Ini too much ya, too much, keblinger, mabuk kekuasaan gitu. Jangan ini loh ya, oke. Kalau memang batas usianya sebegitu, ya harusnya semua dong. Nggak usah ditambahin embel-embel yang sudah pernah memimpin pemerintahan. Kalau memimpin pemerintahan sih 2 tahun, wali kota tuh 5 tahun, 2 tahun masih jalan 2 tahun. Lah atas pemimpin mudah-mudahan ya, lomba mudah-mudahan tanpa pengalaman yang mumpuni gitu ya. Ya wis mesti sanjan etes. Gak usah Gibran, gak usah Kaisang. Ya Allah Pak, tak pikir ibarat drama series ini akhirnya bakal happy ending 2 periode ini, ternyata gak. Memang ujian yang paling berat itu adalah ujian yang berupa kenikmatan ya guys. Ini pelajaran buat kita semua ya. Jadinya blunder, iki plot twist banget. Makasih loh Pak ya, makasih banget. Terus apa bedanya sama SBY yang jorok-jorok no si AHY? Kan bedone gitu loh ya. Salah satu hakim di MK aja sampai gak habis fikri gitu, kok bisa ada keputusan yang semendadak ini gitu kan. Prof Mahfud juga bilang gitu, Yusril juga bilang gitu, walaupun ini keputusan udah gak bisa diutek-utek, suka atau tidak suka harus ditelen gitu ya. Tapi kan ini nggak benar gitu loh. Harusnya kita tuh tahu diri, tahu malu. Aku iki sopo se efeknya opo, ojo mek kayane sing sok kalem, sok iya munafik gitu, kayak orang polos tapi rakus. Gregetan aku, sumpah. Ini bukan tentang Ganjar, aku ke Ganjar pun sebenarnya ya nggak yang gimana-gimana banget, apalagi tentang partainya, nggak banget sebenarnya. Cuman ya memang harus ada partai yang mengusung gitu loh. Jadi butuh partai yang mengusung kan. Kalau aku pribadi sih lebih ngelihat Pak Mahfudnya gitu ya, Pak Mahfud lah gitu. Jadi balik lagi itu tadi ya. Beda pilihan tuh biasa, gak usah kontok-kontokan ya, gak usah geger dewe, kene iki kayak opo, kene geger belani uang sing sopo. Mereka itu loh, ada susahnya kita juga nggak bakal bantu ya. Sing bayar cicilan peletermu yo pancet kon dewe. Sing kene keluwen kita kelaparan nyari makan ya kita sendiri, bukan mereka. Mereka mah tetap kaya raya. Jadi buat apa kita gontok-gontokan untuk orang yang sebenarnya tuh nggak relate secara langsung dengan kehidupan dan kesulitannya kita. Sampai melorot aku anuku. Apa iki jenenge? Andukku. Wes selanjutnya kita lihat aja drama pemilu 2024 ini ya, sambil makan kuaci sak kulit-kulite. Muka polos tapi haus akan kekuasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Beberapa hari belakangan ini di media sosial, ketika kita coba mencari berita-berita trending, pasti yang nongol lebih banyak hujatan kepada keluarga Presiden Joko Widodo. Keluarga Presiden Joko Widodo
dinilai seperti kacang lupa kulit. Keluarga Presiden Joko Widodo dinilai adalah keluarga yang tidak tahu untuk bersyukur dan berterima kasih atas apa yang telah diberikan PDIP selama ini. Nasi sudah menjadi bubur. Gibran Raka Buming Raka sudah sah menjadi calon wakil presiden dari Bapak Prabowo Subianto. Kecewa? Iya. Apalagi orang-orang yang selama ini sangat mendukung Bapak Presiden Joko Widodo. Orang-orang yang selama ini menjadi relawan Jokowi. Tentu kecewa pasti. Tapi apapun yang terjadi, kita sebagai rakyat Indonesia, kita sebagai orang-orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalis, kita harus tetap semangat. Jangan hanya karena seorang Jokowi lalu kita lemah. Jangan hanya karena seorang Gibran Raka Buming Raka lalu kita lemah. Apapun kata orang bahwa Jokowi muka rakus, Gibran muka haus kekuasaan, mukanya polos tapi rakus, dan lain sebagainya, itu adalah hak prerogatif yang dimiliki oleh setiap orang dalam mengemukakan buah pikirannya. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam beberapa menit ke depan, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita coba untuk mendengarkan bersama-sama sambil merenungkan tentang ungkapan-ungkapan kekecewaan. Bahkan ada kritik dan saran yang ditujukan kepada Gibran Raka Buming Raka dan juga Bapak Presiden Joko Widodo ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama. Saya sangat kecewa. Saya juga sedih ya. Maaf. Mengapa kok seorang presiden yang diagung-agungkan oleh rakyat ya, dan juga dipuja oleh pendukungnya ya, termasuk saya ya, dan juga dianggap sebagai sosok presiden yang ideal, ya, akhirnya terperosok ke dalam politik dinasti. Ini yang menjadi suatu kesedihan saya ya. Dan kalau ada juga tulisan-tulisan yang mengatakan ini bukan untuk membangun politik dinasti, tapi ini untuk membangun Indonesia, membangun supaya rakyat Indonesia itu menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Pertanyaan saya, apakah itu hanya bisa dilakukan oleh anaknya Jokowi? Kan? Apakah itu hanya... Faktor ini sekarang ada pada Prabowo. Sebenarnya inilah elemen of surprise ya, elemen kejutan itu hanya ada di Gibran ini. Jadi unsur yang baru dari Pilpres 2024 ini adalah Gibran. Memang dia anak muda, kemudian dia baru, karena itu kemudian akhirnya jadi pusat kontroversi. Kapasitasnya diragukan, posisinya sebagai anak presiden digugat. Nah itu yang kemudian membuat Gibran menjadi pusat perhatian. Secara politik ini akan menguntungkan Gibran, karena berarti membuat dia menjadi makin populer gitu lah. Dan kemudian akhirnya yang lain-lain, karena ini tokoh-tokoh lama dan sudah lama juga bergerak bersosialisasi, mungkin sulit untuk dapat perhatian masyarakat. Anies dengan Muhaimin memang ingin selalu di depan duluan, mendeklarasikan diri duluan, mendaftar duluan, tapi ternyata itu tidak jadi elemen of surprise, tidak memberikan kejutan, tidak memberikan hentakan gitu. Begitu juga dengan Ganjar sama Mahfud, nggak ada sesuatu yang baru, yang baik cara maupun gagasan yang mereka sampaikan, nggak ada sesuatu yang baru. Bahkan kemudian mengulang-ulang aja dari apa yang selama ini memang sudah biasa masyarakat dengar. Nah kalau Gibran ini ditunggu-tunggu masyarakat, memang banyak hal yang baru yang mungkin akan bisa muncul dari Gibran. Itulah pentingnya elemen of surprise sebenarnya dalam politik. Dan
Kelompok oposisi Marwan Batubara siap kampanye jangan pilih Prabowo dan Gibran di Pilpres 2024. Marwan Batubara nilai pasangan Prabowo dan Gibran cacat konstitusi. Kita siap kampanye jangan pilih pasangan pelanggar konstitusi, ungkap dia bersemangat. Marwan bertekad turun ke rakyat berkampanye tak pilih pasangan Prabowo Gibran, rakyat harus dikabari, mereka harus tahu, ucapnya. Marwan nilai putusan MK loloskan Gibran adalah tindakan fatal, sebuah pelanggaran besar. Ini soal kepemimpinan nasional, kata Marwan. Salam Pancasila, salam Ganjar Mahfud 2024. Teman-teman relawan Jokowi, Ahok, dan Ganjar di mana saja berada, sebenarnya saya sedang tidak nyaman nih. Tapi karena teman-teman dari koranjokowi.com dan Ganjar Pranowo Center minta tanggapan, ya oke lah ya. Mungkin kualitas voice-nya, vokalnya kurang baik. Intinya mengenai pertanyaan apakah Gibran menjadi wapresnya Pak Prabowo, buat saya nggak penting. Malah di Pilpres ini muncul kelucuan-kelucuan ya. Pertama adalah bagaimana bisa parpol pengusung Pak Prabowo meminta Gibran yang kader partai lain sebagai cawapres, itu dulu. Yang kedua adalah itu kan parpol-parpol pendukung Pak Prabowo tuh parpol-parpol tuir gitu loh, yang sudah berpengalaman besar lah pokoknya. Memang tidak ada kader lagi sehingga mengambil kader dari PDIP. Kita bukan struktur PDIP, kita hanya merah aja, moncongnya putih. Keprihatinan, apalagi jauh-jauh hari yang dari Golkar Pak Erlangga sudah mendeklarasikan, baik itu melalui Rapilnas maupun Rakernas ya, bahwa Golkar memutuskan Pak Erlangga dan sebagainya. Tapi kemudian kemarin berubah bentuk, berubah wujud, berubah niat menjadi mereka sepakat mendukung Gibran sebagai wakilnya, wapresnya, cawapresnya Pak Prabowo. Memang Gibran sudah keluar dari PDIP, memang disetujui oleh PDIP, kan itu kelucuannya. Kedua, soal masalah keputusan MK ya. Keputusan MK yang mengatakan atau menolak gugatan usia 70 tahun itu kan sebenarnya pukulan untuk Pak Prabowo yang sekarang kalau nggak salah usianya 72. Tapi MK objektif, apapun alasannya menolak dan sebagainya. Ini sekaligus menjawab tudingan jika MK adalah majelis keluarganya Pak Jokowi. Itu kan yang kemarin-kemarin begitu. Sehingga dari dua hal ini kita belajar. Belajar itu adalah bahwa memang Jokowi hater itu semakin dahsyat, semakin hebat. Segala upaya, segala cara dilakukan. Tapi buat kita sebagai relawan yang tegak lurus, kita tetap taat pada perintah Pak Jokowi. Kalaupun ada relawan yang menyeberang, itu saya pikir itu relawan abal-abal. Silakan dipelajari sejarah kerelawanan relawan, khususnya relawan Jokowi itu siapa, mereka siapa, kapan mereka sudah mulai berperang. Biasanya yang begitu-gitu, yang baru itu di atas 2014, 2019. Yang lucunya banyak yang perutnya sudah buncit, terus mereka sekarang menyeberang kan gitu. Padahal fasilitas negara, fasilitas kepercayaan yang diberikan oleh Pak Jokowi dan parpol pendukung Pak Jokowi kemarin sudah memberikan yang terbaik kepada mereka. Tapi capek deh. Oke, jadi keputusan MK buat saya pribadi, mewakili koran Jokowi, mewakili koran Ganjar, mewakili alumni Kongres Relawan Jokowi tahun 2013, mewakili Ganjar Pranowo Center, setuju. Usia Wapres 40, berpengalaman, oke. Usia Capres 70, 72, oke, tidak ada masalah. Selesai kan sudah sebenarnya. Tinggal sekarang mereka akan mencari celah apa lagi, ya kan?
sebenarnya intinya mereka tidak suka Pak Jokowi sampai 2024. Mereka segala cara dilakukan untuk melengsarkan Jokowi. Berat bro, mau melengsarkan Pak Jokowi, berat. Berpikir lagi aja. Oke ya, selamat beraktivitas teman-teman relawan semua. Salam Pancasila. Jokowi Ganjar, sorry, Ganjar Mahfud 2429 menang total 53%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kemarin paman datang, pamanku dari MK, dikabulkannya putusan sidang, ku bisa jalan sekarang juga. Bercerita paman tentang kantornya di bawah ketek penguasa, di bawah ketek penguasa. Halo, isu yang paling baru adalah dalam bidang politik adalah Gibran menjadi cawapres Prabowo. Apakah PDIP akan hancur? Menurut saya tidak. Ya, karena pertama ada horn effect atas politik dinasti dalam masyarakat Indonesia, di mana politik dinasti itu mempunyai kesan negatif dalam persepsi masyarakat. Yang kedua, Gibran ini masih terlalu muda. Jika Prabowo menjadi kepala negara dan kemudian berhalangan hadir, maka yang bertugas menjalankan fungsi kepala negara adalah Gibran. Ini bahaya. Yang ketiga, PDIP punya rekam jejak yang panjang sekali menghadapi tekanan mulai dari zaman Orde Baru dan seterusnya, dikeroyok dan di macem-macemin, itu sudah banyak dan survive. Pengalamannya hebat sekali. Yang keempat, banyak bintang di dalam PDIP. Ada Ahok, Pandana Baban, Dewi Tanjung, Arya Bima, Hasto Kristianto, dan masih banyak ya, lagi yang hebat-hebat. Dan inilah mereka-mereka yang akan menjadi motor penggerak dari PDIP. Jadi tahun 2024 dalam pemilu, saya rasa PDIP akan tetap kuat. Salam. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Jadi, dalam beberapa menit tadi, kita sudah mendengarkan bersama-sama cuplikan-cuplikan video pembicaraan-pembicaraan mengenai Bapak Presiden Joko Widodo maupun tentang Gibran Rakabuming Raka. Jadi, poin-poin penting yang disampaikan dalam cuplikan-cuplikan video tadi, menurut saya hal yang mungkin paling mengecewakan para relawan Joko Widodo ketika seorang Presiden Joko Widodo bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi untuk meloloskan Gibran Rakabuming Raka. Demi anaknya, lembaga yudikatif diobrak-abrik oleh seorang Presiden Joko Widodo. Ini adalah hal yang semestinya tidak patut untuk dilakukan oleh seorang Presiden Joko Widodo, karena hal tersebut yang membuat para pendukung Joko Widodo merasa kecewa. Joko Widodo dinilai haus akan kekuasaan. Joko Widodo dinilai pribadi yang polos tapi rakus. Bahkan Joko Widodo dinilai adalah pribadi yang sangat menjijikan. Ungkapan-ungkapan kekecewaan yang disampaikan oleh netizen merupakan bukti bahwa rasa respect dari para relawan Jokowi kepada seorang Presiden Joko Widodo ini mulai hilang, mulai sirna. Mari, pemilu 2024 sudah di depan mata. Jika kita memang benar-benar kecewa dengan Presiden Joko Widodo, jika kita memang kecewa dengan Gibran Rakabuming Raka, maka di pemilu 2024 tidak usah kita memilih Bapak Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Tentunya kita harus mampu untuk memilih pemimpin yang punya integritas, pemimpin yang punya rekam jejak yang baik. Gibran Rakabuming Raka adalah seorang politisi muda, tetapi sayang, masih muda dia sudah berkhianat.
Sekali lagi, masih muda dia sudah menjadi pengkhianat. Apalagi seandainya besok lusa dia menjadi penguasa. Lebih berbahaya lagi. Oleh karena itu, saya mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama bersatu hati bergandeng tangan untuk mendukung Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Mahfud MD. Karena pasangan ini dinilai adalah pasangan yang berintegritas, pasangan yang punya sejuta pengalaman, pasangan yang mampu untuk mengayomi bangsa sebesar Indonesia ini. Mereka adalah orang yang tepat untuk menjadi pemimpin di bangsa ini di periode 2024 sampai 2029. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengajak kepada para pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama bergandeng tangan untuk mendukung Ganjar Pranowo dan juga Bapak Profesor Mahfud MD agar bisa menang di pemilu 2024 nanti. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan pernah menyerah.